Apa sih ini mobil? Mogok segala lagi. Ada aja. Kayak bunyi ada yang jatuh. Tangan siapa? Cari dan temukan anggota tubuhnya. Setelah itu, kamu satukan dengan kuburannya. Jangan-jangan ini yang dimaksud sama si dukun. Gue balikin tangan lu, jangan ganggu gua lagi ya. Jangan ganggu gua, mohon jangan ganggu gua. Tangan lu udah gua balikin, ya. Jangan ganggu gua. Jangan ganggu gua. Bukan urusan lu. Kenapa sih? Gua udah tahu lo. Woi. Ya bener nih orang. Itu kan kuburan si Lastri. Ngapain Robi malam-malam kesini? Kayak gue udah aman. Malah tidur lagi. Nggak mungkin. Pasti cuma perasaan gua doang. Malah. Kenapa malah mendadak nyuruh datang ya, Pak? Itu dia, Bu. Semoga aja anak kita nggak ada masalah apa-apa. Iya. Suara Mala, Pak. Mala! Mala, buka pintunya, Mala. Robi! Udah dobrak aja, Pak. Robi! Lepaskan anak saya! Gila kamu! Ada mau bunuh aku. Lancang kamu! Berani siksa dan pukul anak saya!
Tadi yang saya lihat bukan Mala, beneran. Yang saya lihat tadi itu Lastri, beneran, bukan Mala. Siapa yang selalu panggil aku Lastri, Ma? Siapa itu Lastri? Apa yang kamu lakukan sama dia? Kalau kami nggak datang, kamu pasti sudah bunuh anak saya. Malah, enggak, Pak. Jangan kasih lagi anak saya. Kamu belum kasih apa-apa, sudah menyiksa anak saya. Ayo malah. Nanti kita urus surat cerai kamu. tadi aku- Dan ingat, saya akan laporkan ke polisi atas perbuatan kamu pada anak saya. Pak, aku mohon, Pak. Tunggu sebentar. Mau dilihat? Sebentar. Berbentuk sebuah lempengan atau logam. Betul? Dan saya melihat ini sebagai pegangan atau jimat, betul? Tadinya. Dan didapat secara entah berantah, nggak tahu kenapa dari mana. Datang tiba-tiba ataupun dia mencari. Datang tiba-tiba. Dan saya melihat lagi di sini lempengan itu berbentuk keris. Oh, pusing banget kepala gue. Hah. Lu lihat ya Mala ya. Gue bakalan bisa ngedapetin cewek yang lebih cantik pada lu. Lihat aja. Lihat. Bisa dapetin. Aduh. Aku minum lagi ya. Bisa lihat. Ada ke yang keselip, ada ke. Apaan tuh? Mana? Oh iya gue inget. Nah ini yang dibilang sama si dukun nih. Ini jimat yang dibilang sama si dukun. Katanya jimat ini bisa melindungi gue. Gue udah gak takut sama lu sekarang. Udah ada ini nih. Oh, ini, hei. Robi, kamu sudah pulang, Nak? Tar yang ngomongnya. Minta uang. Uang. Robi, berbulan-bulan kamu tidak pulang ke rumah. Tidak kasih kabar sama ibu. Sampai ibu dengar kamu itu sudah nikah. Dan kamu juga tidak kasih tahu sama ibu. Sekarang kamu pulang minta uang sama ibu. Bu, aku tuh nggak lagi pengen diceramain ya. Aku lagi butuh uang ya. Dan kalau bukan sama ibu, aku minta sama siapa lagi ya? Jangan deh, jangan bilang nggak ada uang. Ya, aku butuh banget nih, aku minta uang. Robi, apa yang sudah merasuki kamu? Ini ibu kamu, ibu kandung kamu yang melahirkan kamu. Robi, jangan kamu ambil dulunya ibu. Itu uang untuk modal dagang ibu, jangan kamu ambil. Sini. Sama anak sendiri pelit. Itu Pakai dulu. modal dagang itu uang ibu. Robi. Satu dia. Kalau dianalisa di sini, bentuknya malah membuat satu kerucut perwayangan. Rumah. Kayak semacam rumah. Rumah zaman dulu. Rumah? Rumah zaman dulu. Yang cuman pakai kayu. Oh, panggung. Iya. Tapi kalau dibalik, jadi tanduk. Iya. Jadi tanduk. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبقه ناصر الحق بالحق والذي صدقت المستقيم وعلى آله حق قدره والميزان العظيم. Hatikan panas. Pak Ustadz, kenapa anak saya seperti ini, Pak Ustadz? Banyak makhluk gaib yang menempel di tubuh, bukan cuma satu. Astagfirullahaladzim. Sepertinya Robi memiliki pegangan benda yang dia tidak ritualkan. Jadinya makhluk itu mengamuk.
Ini syirik. Menduakan Allah, na'udzubillah min dzalik. Pak Ustadz, tolong anak saya supaya dia tobat dan makhluk yang menempel di dalam tubuhnya itu keluar. Saya nggak akan keluar dari tubuh dia. Sebelum dia mengakui semuanya. Dan beri benda itu ke ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya nggak akan keluar dari tubuh ini. Saya nggak akan keluar dari tubuh ini. Keluar kamu. Keluar, jangan ganggu dia. Di kuping. Nah itu dia, itu yang perempuan yang ngejilat. Kupingnya di... Jadi aura saya itu udah, kalau kata orang aura kamu itu udah gelap. Gelap. Karena dia tuh udah nempelin. Salah satu jalannya di sini Mas Robi, di sini salah satu jalannya adalah kamu tidak usah memiliki ini lagi. Karena kan satu hal ya Robi ya, di sini dia udah tekadnya kuat sekali. Kedua, kamu udah pernah ngalamin fenomena-fenomena astral atau supranatural. Dijilat juga. Pernah. Dijilat, ditindihin pun. Dijilat, ditindihin, dan untungnya kamu tuh nggak meninggal tuh. Kamu tuh nggak tewas. Ya karena saya di dalam hati, dalam agama saya selalu istighfar. Itu yang diajarin guru saya, kalau lu ada apa-apa, kamu ada apa-apa, kamu istighfar lah. Baik. Robi, kamu harus makan, nak. Ayo makan. Ayo, nak. Jangan siksa badan kamu seperti ini. Aku menyesal, Bu. Aku capek. Aku ingin lepas dari semua gangguan ini. Alhamdulillah, nak. Kamu sudah sadar. Maafin aku, Bu. Selama ini aku selalu kasar sama ibu. Aku durhaka sama ibu. Aku selalu ngebentak ibu. Maafin aku, Bu. Sudah ibu maafkan tanpa kamu minta. Dan ibu berdoa semoga kamu kembali ke jalan yang benar. Iya, aku akan buang jimat itu. Karena selama ini aku pikir aku bisa berlindung dari sosok yang menghantui aku dan yang menuntut pertanggungjawaban aku. Ternyata enggak. Tetap aja sosok itu terus menghantui aku dan meminta pertanggungjawaban aku, Bu. Maksud kamu apa? Aku yang sudah mencelakai Lastri, Bu. Aku yang sudah menabrak Lastri, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu yang melakukannya? Aku nyesal. Baru bilang sekarang. Aku takut masuk penjara, Bu. Tapi arwah Lastri terus mengganggu aku, Bu. Hidup aku nggak tenang. Makanya aku datang ke dukun dan minta jimat itu. Tapi arwah itu selalu mengganggu aku dan makin mengganggu aku. Robi, apapun yang terjadi, kamu harus tanggung jawab. Dan kita juga harus mendoakan supaya arwah Lastri tenang. Dan kamu harus ngomong kepada keluarganya. Aku benar-benar nyesal, Bu. Aku ingin tobat, Bu. Aku insya Allah ingin tobat, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu benar-benar sudah sadar, nak. Bu, ini Bu, airnya diminum. Loh, kamu kenapa? Kamu kan harus sembuh, Bu. Percuma, Pak, aku hidup. Aku cuma nyusahin kamu aja. Bu, ngomong jangan begitu, Bu. Aku capek, Pak. Orang yang nyusahin anak kita, nyelakain anak kita, sampai sekarang belum ketemu. Rasanya aku pengen nemenin Lastri aja, Pak. Istighfar, Bu. Ibu harus jaga iman Ibu. Ngomong jangan sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau kedatangan saya sudah mengganggu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada apa ya? Robi, kamu ceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Bapak dan Ibunya Lastri, ya.
obat saya. Dari mana kamu tahu obat itu? Bu, maafkan saya, Pak. Bu, saya benar-benar menyesal. Menyesal? Menyesal apa maksudmu? Malam itu, saya membawa mobil dengan keadaan mabuk. Saya nggak ngelihat kalau Lastri jatuh di tengah jalan. Bukan yang nolongin Lastri. Tapi saya malah menabrak dan melindas Lastri. Kamu? Jadi kamu yang melindas anak saya? Sabar gimana, Pak? Dia aja yang bikin anak kita meninggal, Pak. Dia itu anak kita satu-satunya, Pak. Iya, saya tahu saya salah. Kalau Bapak Ibu mau mukul saya, apapun hukumannya saya akan terima. Selama ini, hidup saya selalu diganggu oleh aroma Lastri. Hidup saya nggak tenang, Pak, Bu. Saya datang ke sini cuma mau mengakui kesalahan saya. Dan akan bertanggung jawab dengan semua perbuatan saya. Teganya kamu ya. Keterlaluan kamu. Sudah, Bu. Sudah. Bagaimanapun juga, Robi ada itikat baik, Bu. Yang penting sekarang, Robi mau jujur dan mengakui perbuatannya. Lagi pula anak kita juga nggak akan kembali, Bu. Sudah, Bu. Kita ikhlaskan saja. Sehingga arwah Lastri bisa tenang di sana. Lastri, maafin aku. Aku benar-benar menyesali perbuatan aku. Dan aku akan mempertanggungjawabkan perbuatan aku. Semoga dosa-dosa kamu dihapuskan. Dan kamu tenang di sana. Selamat siang. Saudara Robi, Anda harus ikut dengan kami. Iya, Pak. Saya sudah siap menyerahkan diri. Bribtu Jaja, borgol dia. Robi, Ibu gak usah khawatir ya. Aku akan baik-baik aja di sana. ya nak, jaga diri baik-baik ya nak. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Ibu juga jaga diri. Aku pamit. Sekarang saya sadar. Apapun resikonya, tanggung jawab adalah tanggung jawab. Kita tidak bisa menghindari. Karena Allah Maha melihat. Setelah semua kejadian ini, insya Allah saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi.